pasti kembali, amal ibadah akan terhenti. Bekal apakah akan dibawa untuk menghadap yang kuasa? Ilahi, ampuni aku, terimalah taubat aku. Ya Rabbi, lindungi aku, bimbinglah aku di jalanmu. Papa ini bagaimana sih? Selalu saja banyak alasan. Keluar kota lah, pulang malam lah, sibuk kerja. Mana sih Pak yang benar? Mama kok mulai curiga sama kamu, Pak? Apa begini, Pak? Sikap seorang kepala rumah tangga yang baik. Lalu bagaimana Papa mau jadi contoh dan panutan di rumah ini? Begitu. Gitu ya? Kamu ngerasa diri kamu paling sempurna? Iya? Hah? Kamu bisa cuma nyari orang. Pikir-pikir dulu kalau ngomong. Kamu sendiri udah benar belum jadi seorang ibu? Kalau begitu, cepat sekarang juga tinggalkan rumah ini. Dan ingat, Pak, jangan pernah bawa apapun yang ada di sini. Pergi! Oke? Iya, Pak. Oke. Aku akan pergi dari rumah ini. Aku juga tidak akan bawa barang-barang dari sini. Dan aku tidak akan jadi gembel di luar. Ingat itu. Udah gajian belum? Lagi Pak. Mana Pak? Bi! Mang Kusnan! Mang! Aduh, pada kemana sih ini orang semua? Dok, ada apa sih? Pagi-pagi kok sudah tete gini? Apa kata tangan nanti? Iya Nyonya, ada apa Nyonya? Ya Nyon, ada apa? Tadi malam Bapak pulang jam berapa, Mang? Karena belakangan ini, Bapak selalu saja sibuk dengan urusan di kantornya. Alasannya, luar kota lah, meeting lah. Mana sih yang benar? Pasti ini ada yang nggak beres. Aku kok jadi curiga. Nggak usah penasaran lah, Kak. Hah, yang namanya juga kehidupan di Jakarta, semua bisa terjadi. Yang namanya laki-laki, kehidupan meningkat sedikit, matanya langsung jelalatan melihat yang lebih cantik. Astagfirullahaladzim, Dok. Wijaya belum tentu seperti itu loh. Barangkali saja Wijaya banyak kerjaan di luar. Jaka! Jaka! Ada apa Bu? Saya sedang mencuci mobil. Nanti setelah kamu mengantar saya ke kantor, jangan lupa ya, segera kamu jemput Non Sarah ke bandara. Oh, beres gitu mah. Ada lagi yang perlu hamba kerjakan? Hah? Sudah sana, cepat siapkan mobil. Ibu mau berangkat ke kantor. Baik Bu.
Assalamualaikum. Permisi, Bapak, izinkan saya ngamen. Udah sana pergi sana. Tolong Pak, kasih jakatnya untuk makan anak-anak ini Pak. Elah, ulah ngamen di situ atuh, di terminal. Aduh. Bagaimana sih Mang Kusnan ini? Jangan diusir, kasihan. Maaf Non Sarah, Mamang hilap. Mamang takut mereka mengganggu ketenangan Non Sarah. Ada-ada aja sih kamu, Sar. Mamang itu benar. Mereka itu belum tentu orang baik-baik. Iya deh, Mang atur aja dan bagi-bagi uang ini. Iya, makasih Non. Sini. Nih. Bagi, ya. Pakai jajan ya, pakai makan. Ya. Eyang Putri, Eyang. Sarah cucuku yang cantik, Nur. Gimana kuliahmu sudah beres? Belum, Eyang. Ini siapa toh? Nama saya Cahaya yang Putri. Saya temannya Sarah. Mang Jaka. Mama belum pulang. Kok nanya sama saya? Saya ngejemput si Non kumaha sih, ha? Iya, Sarah lupa. Ya sudah, Mang Jaka cepat jemput Mama. Oke lah, begitu. Saya ngejemput Mama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu Jaka. Itu kan Mas Wijaya suami aku. Mah, tunggu. Ngapain Mama kesini, Mah? Papa? Oh, ternyata ini toh yang sering kali Papa lakukan di belakang Mama bersama wanita itu. Anda jangan ngomong sembarangan ya. Suami Anda memilih dan melamar saya sendiri. Kalau sampai dia memilih saya dari Anda, tanya sendiri. Salah Anda tuh apa? Jaga mulut kamu. Yang namanya kamu sudah menikah dengan suami orang, apalagi tanpa seizin saya sebagai istrinya. Itu sudah jelas salah. Hanya, sudah. Malunya. Diam kamu, Jaka. Mah, tolong dengar dulu, Mah. Dengar dulu. Mama sadar nggak, Mah? Kalau selama ini Mama sibuk dengan pekerjaan Mama sendiri. Sampai-sampai Mama lupa kewajiban Mama terhadap Papa sebagai suami Mama. Di mana hati nuranimu, Pak? Sampai kamu tega melupakan anak dan istrimu. Tolong dengar dulu, Mah. Dengar dulu. Cukup, Pak, cukup. Sudah, Kak. Sudah, Mas. Kita bicarakan di rumah saja. Mau sama orang. Tidak. Kalian udah lihat kan keadaan keluarga gue tuh kayak gimana? Mungkin kalian besok nggak akan berteman lagi sama gue. Udah mendingan kalian pergi aja deh. Bintang mau bilang kayak gitu. Kok lu ngomong gitu sih? Bintang mau kemana? Bintang jelasin dulu, Bintang jelasin dulu. Yang ngomongnya saya sudah terjadi. Berpasrah pada Allah. Semuanya sudah diatur sama di atas, nah. Nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin. Aku nggak yakin Papa tega berbuat seperti itu.
Sarah, tunggu. Kamu jangan sembarangan vonis papa. Kalau kamu nggak tahu permasalahannya. Mama kamu selama ini egois. Gak pernah menghargai papa. Gak pernah menghormati papa sebagai suaminya. Mentang-mentang dulu papa sebagai supir mantan eyang kangkung kamu. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa tanya sama Kusnam atau Jaka. Sudah, Ma. Sudah. Kenapa jadi begini, Ma? Istighfar, Ma. Istighfar. Selamat pagi semuanya. Harap tenang dan tidak panik menghadapi hal ini, Ma. Ibu Nadia ini nampaknya sedang mengalami depresi yang sangat berat. Untuk itu diperlukan penanganan lebih lanjut. Dan izinkan, kami akan membawanya ke rumah sakit. Mohon izin, Ibu. Mohon izin. Jangan dong. Tidak. Ma. Ini demi kebaikan kita semua. Kembalikan suami itu. Aku tidak kira kalian semua yang kira. Tidak. Tidak. Aku nggak kira. Aku nggak kira. Kalian semua yang kira. Kalian semua yang kira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noni siapa ya? Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Bu Nadianya kan baru aja dibawa ke rumah sakit jiwa. Apa? Bu Nadia sakit jiwa? Iya bener. Kendalanya bagi pasien yang tidak mampu, yang menjadi tanggung jawab pemerintah, seharusnya seperti itu. Silakan. Apa bisa begini, Tante? Apa yang terjadi? Ini pasti ada yang gak beres, sehingga melebihi batas kemampuan berpikirnya. Iya, memang benar. Ibu ini sedang mengalami depresi yang sangat berat. Tapi maaf ya, nampaknya ibu mengerti sekali tentang kejiwaan. Kalau boleh tahu, apakah ibu dokter juga? Dokter Rista Subrata lengkap. Oh, Dokter Ristra Subrata. Saya pernah mendengar nama itu di Dewan Direksi. Berarti ibu adalah dokter lulusan Australia itu kan? Mulai besok, saya ditugaskan di rumah sakit ini kerja. Alhamdulillah. Ibu, dengan segenap hati saya mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kehadiran ibu di rumah sakit jiwa ini dapat bermanfaat untuk masyarakat.
Guys, cabut yuk. Hah? Serius lu? Iyalah serius. Masa gue bohong sih? Seriusan lo? Iya, udahlah. Yuk, udah. Kalau bisa nongkrong tiap hari begini, enak kali, nggak perlu pusing-pusing. Itu mah emang mau lah. Atau jangan-jangan ada apa-apa ya nih? Lo demen ya sama Bintang? Ah, lo bisa aja. Tapi kalau menurut gue ya, mendingan lo tarain aja deh niat lo. Daripada kesambar sama orang, nyesel seumur hidup udah tau rasa lo. Itulah masalahnya. Gue gak mau ngerusak hubungan persahabatan kita berempat. Apalagi karena urusan cinta. Walaupun berat rasanya. Ada apaan sih? Kayaknya ngomongnya serius banget. Lagi coba. Bebas sih lo. Nah, pastilah dia ngomongin lu. Ngomongin siapa lagi coba? Oh iya, kita beneran nih nongkrong di sini. Ya iyalah, udah tenang aja, ada gua, nggak bakal ada guru lewat sini. Ntar bisa-bisa kita diskors lagi sama kepala sekolah. Udahlah kalau takut. Buruan sana masuk non. Maklum anak mami. Cuci kaki sana, bobo. Ma? Bintang hari ini gak sekolah? Hah? Tadi Papa lihat dia nongkrong di taman tuh. Sekolah kok. Coba cek dulu. Papa salah lihat kali. Masa Papa nggak kenalin anak sendiri? Coba dicek dulu. Ada telepon nih. Ih, nyokap gue telepon. Pada diem ya lo, pada berisik. Siap. Halo, Mah. Bintang, kamu di mana sayang? Sekolah kan? Swear, Mah. Bintang ada di sekolah. Masa Bintang bohong sih sama Mama? Hello. Di pinggir jalan kali. Demi Tuhan, Ma. Bintang ada di sekolah. Masa Bintang bohong sih sama Mama? Nggak mungkin kan, pasti dosa kalau bohong. Kata, bener di sekolah. Ma, jangan mau dibohongin gitu aja. Mama cek yang bener, coba telepon ke sekolahnya. Ada atau enggak dia di sekolah? Udah bohong. Dan nyebut demi Tuhan lagi. Kamu juga, Miska. Irsat, Tania, sama saja kalian. Kirain nggak ada ibu. Tuhan mah tahu. Sekarang juga Miska ikut ibu. Kalian juga, ibu tunggu di sekolah. Beserta orang tua kalian. Ntar dulu. Telepon nyokap gua dulu. Halo, Bintang? Hah? Apa? Kamu bolos ketahuan sama Bu Yeni? Astaga, Bintang. Kamu gak selesai-selesai yang ngerepotin Mama. Pasti Mama dipanggil lagi deh ke sekolah. Satu anak. Apa kan Papa bilang? Dasar Bintang. Papa bener, Bintang bolos. Terus kalau kamu gini terus bagaimana dengan Bintang? Perhatiin dong dia. Mau jadi apa dia nantinya? Mana sih tanggung jawab kamu sebagai ibu? Jangan begitu dong mentang-mentang dia anak tiri. Itu sih.
kamu cantik, Nak. Seperti anakku di kampung. Siapa namamu, Nak? Terima kasih Pak atas pujiannya. Namaku Alexa. Tapi kenapa Bapak begitu sedih? Bapak lagi sakit ya? Biar aku ambilkan obat ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku teringat wanita itu. Aku teringat wanita itu. Aku teringat wanita itu. Kasihan ya bapak tua itu, Nak. Kayaknya dia lagi sakit ya. Apa dia tidak ada keluarganya ya, Nak? Kayaknya sih gitu, Bi. Assalamualaikum. Bintang, Tania, Miska, Irsyad. Tanyain dia aja, Bu. Emang kok mainnya? Banget sih. Ngapain aja di sana? Namanya juga masih harus sakit. Lagian tadi kamu aku aja nggak mau. Aku udah begini, ke tempat kumuh kayak gitu. Apa kata teman-teman aku nanti? Enggak lah ya. Kamu itu nggak pernah berubah, Betriana. Saya heran sama kalian ini. Nggak ada kapok-kapoknya. Yang lain pada belajar, tapi kalian malah asik bermain. Kita tunggu saja keputusan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya sih berharap kalian segera dikeluarkan dari sekolah ini. Jangan, Bu. Memangnya nggak ada jalan keluar lain, Bu, selain keluarkan dari sekolah? Kasihan kan mereka, Bu. Masih muda. Masa depan mereka masih panjang. Saya sudah cek nilai kalian untuk semester ini. Nilainya bagus-bagus. Tapi dengan nilai bagus itu tidaklah cukup untuk mereka tetap bersekolah di sini. Pada dasarnya, sekolah itu untuk mendidik anak didiknya. Tapi, kalau mereka udah tidak mau terdidik, apa boleh buat? Tapi Pak, saya rasa mereka masih mau sekolah, Pak. Itu pendapat Ibu. Nyatanya? Saya selaku wali kelas mereka mengharapkan kebijaksanaan Bapak. Tolong diberi kesempatan pada Bintang, Miska, Tania, dan Irsyad untuk memperbaiki diri. Bagaimana Bintang, Miska, dan kamu Tania? Pak, Bu, aku kapok. Ini benar-benar peringatan yang terakhir bagi kalian. Kalau kalian ternyata mengulang lagi seperti ini, saya tidak akan mempertimbangkan nilai kalian yang bagus ini. Mengerti kalian?
Dengar apa? Benar, Pak. Jika saja tak kau ikuti angkuhmu yang terus menghantui. Seharusnya kamu itu tahu, Betriana, profesiku. Jangan sebentar-sebentar kamu kayak gini dong. Kok aku terus sih harus tahu? Mas Riko dong, juga harus tahu aku. Lagian, Mas Riko itu dokter aneh. Dokter aneh bagaimana? Apa yang aneh? Ya aneh lah, dokter kok suka ke tempat-tempat kumuh. Cabut teman kamu itu, Betriana. Kamu gak pantas ngomong itu sama aku. Aku ini kerja, bukan kelayapan. Kok jadi nyolot sih? Ya, karena kamu itu sudah merendahkan profesiku, Betriana. Kau pikir kamu aja bisa marah? Aku juga bisa marah. Mau tahu marahku? Ya? Oke. Kita putus mulai sekarang. Itu marahku sama kamu. Puas. Betriana! Betriana, tunggu Betriana! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ija, ibu nggak mau tahu ya. Lain kali ajarkan anak kamu yang benar. Jangan berani bolos-bolos lagi dari sekolah. Iya, Bu. Pokoknya, emak kagak mau tahu. Jangan kalian ulangi lagi, terutama kamu Miska. Mau ditaruh di mana muka mamu ini? Kamu di sini tuh hanya anak seorang pembantu. Masih bersyukur kamu disekolahkan sama beliau. Ngerti kamu? Apa Abi yakin Bintang, Miska, Tania, dan Irsyad bisa berubah? Ya, kita berdoa aja. Mudah-mudahan mereka bisa berubah. Pak, Bu, maafin Miska ya. Ya, Bapak maafkan. Yang penting kalian tidak mengulang kembali. Karena ini merupakan pekerjaan yang tidak terpuji. Ya. Kamu itu kayak besar di mana saja. Kamu kan dibesarkan di panti yang selama ini dikelola sama Abi dan Umi. Abi dan Umi berharap anak-anak yang dibesarkan di panti itu kelak bisa berguna bagi sesamanya. Orang yang sedari kecil akrab dengan panti itu seharusnya mengerti dengan calon suamimu itu. Mau berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu. Bukan kamu marahi dan kamu sebeli. Masa mau si Betriana yang minta maaf sih, Mi? Nggak salah tuh. Kamu yang salah, masa yang harus minta maaf, Riko? Adalah hal tersulit yang pernah. Ini buat kamu, Nak. Kamu pasti suka. Kamu anak yang baik. Bunganya bagus. Makasih ya, Pak. Loh, kok bapaknya hilang sih? Udah dari tadi non perginya. Kelamaan sih mau ngayatinya. Apaan sih, Bibi? Alexa, nah, kalau kamu nggak kenal, kamu nggak boleh nerima barang satupun dari orang yang kamu nggak kenal itu. Siapa tahu dia berniat jahat sama kamu, ya kan? Iya. Benar yang kakak kamu bilang. Jangan terima sesuatu dari orang yang dikenal. Ya? Iya. Mau dibilangin. Bagaimana mengenai kelanjutan kuliahmu di Jogja? Apa harus kamu korbankan masa depanmu dengan adanya kejadian seperti ini? Karena sudah hampir 1 tahun kamu cuti, Sar.
Itulah yang membuatku bingung dalam mengambil suatu keputusan. Karena kejadian yang menimpa keluargaku. Suatu pukulan yang sangat berat bagiku. Karena aku pun tahu, Mama pun di rumah sakit jiwa. Aku yakin Papa udah gak peduli lagi dengan kondisi Mama sekarang. Apalagi dengan keberadaan istri sirinya yang cantik itu. Sabar, Sar. Aku pun tahu bagaimana sakitnya perasaan kamu. Bagaimanapun, Tante Nadia itu tante aku juga. Kamu yang tegar. Allah pasti punya rencana di balik kejadian ini untuk mengangkat derajat seseorang. Hah, rasain kamu, Sar. Baru kamu tahu rasa. Kalau kamu nggak tahu bagaimana perasaanku sakitnya, karena keberadaanmu sebagai cucu lebih diistimewakan di rumah ini daripada aku sebagai anak. Tunggu pembalasanku. Saya baru saja nagih dari rumah Bu Lulu. Katanya dia belum bisa melunasin utang sama bunganya karena anaknya lagi sakit. Betul, Bos? Iya, juga beberapa pedagang lainnya. Payah kalian ini ya. Kalau bos besar tahu, bisa diusir dari rumah ini. Lantas bagaimana, Bos? Dia minta tempo apa hari lagi, Bos? Kamu ini gimana sih? Kalau bos besar datang menagih sekarang bagaimana? Bisa mampus kita. Maka baru aku bilang, bos besar telepon. Halo, Bos. Iya, Bos. Belum ada tagihannya. Iya, Bos. Baik, Bos. Ya, minggu depan tagihannya. Saya kasih ya, Bos ya. Apa sih maunya tuh orang? Kok nggak ada bosan-bosannya ya? Manusia apa bukan sih? Nggak takut dosa kali ya? Lama-lama habis juga kesabaranku nanti. Bukannya nggak takut dosa, Mbak. Tapi gimananya itu loh yang nggak ada. Lagi pula orang seperti ini kalau kita layani percuma, Mbak. Gak bisa kita biarkan lama-lama meresahkan orang banyak. Apa Papa tahu? Selama ini keadaan Bintang tuh kayak gimana? Yang Papa tahu, Bintang harus turutin apa yang kata Papa mau. Dan duit yang Papa kasih ke Bintang, apa Bintang mau? Enggak, Pak. Bintang gak mau itu. Yang Bintang butuhin cuma kasih sayang dan perhatian dari Papa dan Mama. Tapi Papa dan Mama selalu sibuk sama kerjanya sendiri. Gak pernah perhatiin Bintang. Bintang, Papa minta maaf kalau selama ini Papa kurang perhatian sama kamu. Tapi satu hal yang kamu harus tahu. Siang malam Papa cari nafkah. Itu buat kamu. Buat semua. Ingat Bintang. Yang menentukan nasib kamu ke depan nanti, baik buruknya, itu kamu sendiri. Kamu tahu kan? Allah pernah berfirman dalam Al-Quran. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak berusaha untuk merubah nasibnya sendiri. Sementara Allah sudah menyediakan semua yang kita butuhkan di muka bumi ini. Renungkan itu. Menurut Papa, sekali-sekali kamu harus bisa melihat ke bawah. Liburan panjang sekolah nanti, Papa minta kamu coba tinggal di desa, di rumah Pak Kisman. Di sana nanti kamu bisa melihat kehidupan yang sebenar-benarnya. Dengerin apa kata papa kamu. Papa tuh benar. Masa depan kamu ada di tangan kamu.
Bukan di tangan mama, bukan di tangan papa, bukan juga di tangan orang lain. Kamu juga mesti tahu, kalau hidup itu ibaratnya terus berjalan, seperti roda yang berputar. Ngerti kamu? Ma, Bintang sayang banget sama Mama. Bintang, tanpa Mama nggak bisa ngejalanin hidup ini, Bang. Dan Mama harus tahu, Bintang selalu bolos dari sekolah. Karena Bintang pengen seneng, Ma. Bintang anak mama, kamu kenapa sering bolos, nak? Kenapa, nak? Ada apa? Tidak, kembalikan hartaku. Jangan rebut suamiku. Jangan rebut Ma, suamiku. Bintang sayang banget sama Mama. Dan Bintang minta maaf kalau 1 minggu ke depan Bintang nggak bisa kejemput Mama. Karena Bintang harus ngejalanin hukuman Bintang, Ma. Bintang harus ke desa, Ma. Bintang minta maaf ya. Bintang sayang banget sama Mama. Ya. Ma. Ibu, ayo kita masuk, Ibu. Ibu tenang ya, Bu ya. Ma, Bintang. Ibu harus istirahat supaya Ibu sehat. Ya. Ibu tenang ya, Bu. Aku tidak gila. Tenang ya, Bu ya. Tenang ya. Jadi Amanda itu bukan siapa-siapa kamu, bukan adik kamu juga. Bukan apa-apa saya, Bu, tapi saya sudah anggap dia seperti adik saya sendiri. Kasihan dia, Bu, sejak SD dia sudah merantau ke kota ini. Katanya sih supaya bisa ketemu sama ibu kandungnya. Emang ibu kandungnya kemana? Wanita yang tidak bertanggung jawab itu pergi begitu saja, Bu. Meninggalkan dia di saat dia baru berusia setahun. Terus bapaknya yang di desa menghilang begitu saja seperti telan bumi. Sekarang hanya kakak perempuannya yang berada di desa. Dia tinggal bersama adik emaknya. Benar-benar kasihan ya, Bu. Dia di sana berjualan nasi. Saya pernah ke sana. Memang nama kakaknya Amanda itu siapa? Namanya itu Kirana, Bu. Kalau nama bapaknya Teguh Imas Sudarto. Ma, cepat sembuh, Ma. Cepat pulang ke rumah. Jangan lupa kalian perhatikan ibu itu. Ibu ada tugas juga. Baik, Dok. Tara kangen kehangatan keluarga kita seperti dulu, Ma. Mama nggak pernah tahu bagaimana perasaan Sarah. Cepat pulang ke rumah. Iya, sayang. Mama juga akan segera pulang, sayang.
Sebentar lagi pasti kamu rasakan akibatnya, Sar. Eyang, aduh. Apa-apaan sih nih orang? Makanya kalau jalan tuh pakai mata, jangan pakai dengkul. Dok, orang jatuh kok bukan ditolongin. Aduh, omel-omel gitu. Gimana sih kamu? Aduh, sakit, Eyang. Mang, tolong bantu angkat ke kamarnya. Ke kamar. Terus. Ada tamu, Bu. Suruh masuk aja. Baik, Bu. Pagi, Bos. Semua tagihan udah beres. Ini uangnya. Kamu serahkan saja ke panti asuhan. Dan saya minta kamu jangan pernah datang lagi ke sini. Ngerti? Pergi kamu. Kamu tuh orang Jakarta ya? Boleh juga sih. Enggak. Tadi aku cuma bercanda doang ya. Kenapa emang dengan orang Jakarta? Boleh kenapa? Ganteng-ganteng ya? Ih, kamu tuh GR banget sih jadi orang. Jangan asal ngomong. Pede banget, sok ganteng deh. Lah udahlah, bilang aja mau kenalan. Sok-sok pakai alasan yang nggak penting kayak gitu. Nyebelin banget sih jadi orang. Kamu tuh orang Jakarta sombong, tau gak sih? Nah, kalaupun ya aku mau kenalan sama kamu, kayaknya aku tuh ya harus mikir-mikir dulu deh. Soalnya nanti yang ada malah makin hati lagi sama kamu. Sama Eka aja kenalannya, Mas. Dijamin halal kok, pasti nggak bakalan kecewa kok. Kirana dan Bintang kayak udah lama kenal. Padahal kan baru ketemu. Teteh maklum, semenjak ditinggal mamanya, dia seperti kehilangan arah. Seakan dia butuh perhatian dari orang lain. Ya, namanya anak muda teh. Wajar kan mereka seperti itu. Kita dulu juga seperti itu masih mudanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Danu? Baik, alhamdulillah. Mas, saya ganggu nggak nih? Ya, silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Ada yang perlu saya bantu, Pak Wijaya? Nampaknya Pak Wijaya saat ini lagi ada masalah ya. Begini, Pak Danu. Saya ini sekarang lagi bingung. Bagaimana cara saya untuk menebus kesalahan dan dosa-dosa saya di masa lalu. Istri saya yang pertama, mamanya Bintang, masuk rumah sakit jiwa. Cobaan demi cobaan terus saya alami. Perasaan bersalah dan berdosa selalu menghantui saya. Saya nggak tahu, Pak Danu, harus bagaimana lagi. Begitu juga dengan istri saya yang sekarang. Tega dia menyimpan rahasia masa lalu. Ya, kalau menurut saya, Pak,
sebaiknya Bapak bersabar. Segala sesuatu kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mungkin sekarang Bapak Wijaya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mel, Ada apa sih, Mas? Beberapa hari ini kok aku lihat wajah Mas suram sekali. betul apa yang kamu bilang. Tapi saya nggak tahu harus dari mana. Seperti mengurai benang yang tusuk. Semakin diurai, semakin nggak jelas ujung permasalahannya. Mas itu harus berjiwa besar, Mas, dan harus mampu menyikapinya. Karena dalam rumah tangga itu pasti ada riak-riaknya. Nggak seperti apa yang semua kita mau. Contohnya, rumah tangga aku. Dan begitu pula rumah tangga Mas terdahulu, kan? Jadi, Mas sudah mau menerima apa adanya Monica? Ya, saya sudah siap terima apa adanya. Sampai hal yang terburuk sekalipun. Mungkin ini sudah suratan nasib saya. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba menghadapi ini semua. Kuatkanlah hati hamba untuk bertemu kembali dengan anak-anak hamba yang sudah lama saya sia-siakan, Bu. Saya meninggalkan mereka. Saya malu, Bu, untuk bertemu dengan mereka kembali. Saya nggak sanggup. Sabarlah, Bu. Allah memberikan cobaan tidak melebihi batas kemampuan hambanya itu. Karena kita tidak pernah luput dari suatu kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Kejadian dalam hidup ini adalah guru yang terbaik bagi kita. Karena kita harus memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan dulu. Memang sekali-sekali harus merasakan susahnya kerja, cari uang. Betul tuh kata si Teteh Gelis. Dengerin tuh, Mas. Jangan cuma yang bisa minta doang ke orang tua. Kayaknya lagi pada seru deh. Ngomongin apaan sih? Teh, tau gak sih, Teh? Tadi itu ada yang jalan ke sini megang nampan, terus ya, Teh, megang nampannya tuh gemeteran gitu, Teh, kayak takut-takut gitu. Aduh nih, Teh, kalau misalkan salah-salahan megang nampannya, bisa-bisa, Teh, kita tuh rugi banget loh. Teh, bilangin nih sama Kirana, jangan cuma ngatain aja. Kayak dia nggak pernah aja megang nampan gemeteran. Sembarangan. Kamu tuh jangan ngeremehin Kirana ya. Kamu tuh belum tahu siapa Kirana. Siapa dulu mamanya? Borsa, bo ember kale. Jangan-jangan ini pasti ada apa-apanya. Aku curiga nih. Bakwan dibalik kepiting kali ya? Atau udang dibalik bakwan? Ah, Teteh bisa aja. Nanti kalau beneran aku jatuh cinta gimana? Kan bisa berabe. Tuh kan ada maunya Teteh. Hati-hati Kirana, bisa ditelan mentah-mentah tinggal nama Nyaho.
kuasa hamba-Mu. Hamba tidak sanggup menanggung beban ini, ya Rob. Hamba telah menyanyiakan titipan-Mu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ampun ya Rob. Bibi, Bibi tolong, Mama. Mama bangun. Bibi telepon dokter deh. Mama bangun, Ma. Mama bangun, jangan tinggalin aku. Mama. Kamu tuh gak pernah tahu Bintang, hari-hari aku tuh gimana. Ya, aku tuh selalu ngabisin hari-hari aku dan selalu nikmatin hari-hari aku ya sendiri di danau ini. Sambil aku tuh mikirin gimana cara buat nata hidup aku ke depannya. Aku tahu kok keberadaan kamu tuh kayak gimana, Kirana. Tapi kamu harus tahu, dunia ini tuh terus berputar. Dan kamu harus punya kekuatan untuk mengambil satu langkah karena matahari akan terbit kembali. Kamu harus membuka lembaran baru. Pak, mungkin ini ganjaran dari Allah atas kesalahan Mama di masa lalu, Pak. Tapi Mama udah gak sanggup menyimpan rahasia ini, Pak. Bagaimanapun, mereka darah daging Mama. Tapi Mama nggak tahu Papa mereka sudah di mana. Mama minta maaf ya, Pak. Sudah, Ma. Sudah. Papa sudah tahu semuanya. Setelah Mama sembuh, nanti Mama susul mereka ya. Papa ikhlas. Terima kasih ya, Pak. Ma, maaf Papa mau tinggal dulu ya. Papa masih ada urusan. Mama yang sabar ya. Cepat sembuh ya. Keadaan Ibu sudah semakin membaik. Beberapa hari lagi juga sudah sembuh dan sudah boleh pulang. Betul, Bu. Tapi pola makannya dijaga ya, Bu. Saya permisi ya. Gak ada yang perlu disesali, Ma. Hidup ini sebab akibat. Apa yang kita terima sekarang adalah buah dari apa yang kita buat dulu. Sebaiknya sekarang Mama pasrah, sabar, dan bertobat, Ma. Halo? Iya, betul.
Apa? Anak saya? Astagfirullahaladzim. Kirana kecelakaan di rumah sakit. Ya Allah. Amanda, kakak kamu kecelakaan, Nak. Ya Allah, maafkan. Sudah, Mas. Ayo kita segera ke rumah sakit, Ma. Ayo, Amanda. Gimana keadaannya, Mel? Kirana nggak apa-apa. Cuma luka ringan aja kok. Beberapa hari juga udah sembuh. Kirana kenapa sih, Ma? Ma jawab Bintang dong, Ma. Ma! Ma jawab Bintang, Ma. Melinda? Mas? Iya, aku tugas di sini, Mas. Jadi ini yang membebani pikiran Mas selama ini. Serapat apapun Mas simpan, pasti akan tercium juga kebenarannya, Mas. Kirana, maafin Mama. Dia itu mamamu, Nak. Yang sekian lama telah kamu tunggu kedatangannya. Mama udah salah, Kirana, maafin. Kamu tenang, Kirana. Kamu masih sakit, Kirana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, barang siapa seseorang memakan hak orang lain atau memaksakan orang lain, itu hukumnya dosa besar, dan kalian akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Betul, Bu, apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya kepada kita. Kenapa sih Pak Ustadz? Mau tahu urusan orang? Bisa nggak sedikit nggak ikut campur dalam kerjaan kami? Toh kami ini nggak pernah merugikan Pak Ustadz. Bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah itu, pekerjaan kalian saat ini itu kriminal, sangat merugikan orang lain dan dilarang oleh agama. Masih banyak pekerja lain di luar sana. Selamat siang. Maaf mengganggu. Apa benar Ibu yang bernama Ibu Gondo? Iya, saya Bu Gondo. Ada apa, Pak? Baik, kalau gitu Ibu ikut kami ke kantor polisi. Brigadir, siap dan. Maaf ya. Ada polisi. Ayo cabut, jangan cari mampus. Toh mereka yang menikmati, kapan kita bunuh diri? Gawat juga nih kalau kita ketangkep. Wah, anak istriku nanti makan apa? Ayo kita cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau menzolimin orang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendolimi orang itu kan merugikan orang lain. Orang yang suka mendolimi orang itu nanti akan masuk ke dalam neraka. Jadi dengan kita bertobat,
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan sholat sunat. Sholat sunat taubat, sholat sunat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Pak. Saya merasakan ketenangan batin dan saya dapat merasakan juga dosa-dosa yang saya perbuat kemarin. Semua perkataan Pak Ustadz itu sangatlah dapat menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Pak, ini ada sedikit uang buat anak-anak di sini. Semoga bisa beli buat buku pelajaran ya, Pak. Terima kasih Mas Bintang. Anak-anak, ini ada sumbangan dari Mas Bintang buat kalian semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, ya. Ya. Terima kasih Mas Bintang ya atas sumbangannya dan bantuannya ya. Iya, sama-sama. Ya, masuk cuy. Duh, Den Bintang. Kemana wae Den Bintang? Hah? Di sini aja Mang Jaka. Di sini aja. Tidak kelihatan. Mang Jaka kangen sama Den Bintang. Masa sih Mang Jaka? Ye, bener Den. Pulang ya. Itu yang Putri kangen pisan sama Den Bintang. Iya, nangis terus tiap hari sampai matanya menjelut, ngabenggul. Iya, kesian kan? Pulang ya. Nanti ya. Iya, nanti aku pulang ya. Maafin Papa, Nak. Papa banyak berdosa. Bangun, Papa! Papa bangun, Pak! Pak, lupakan masalah itu. Walau bagaimanapun, dia bapaknya anaknya. Semua tenang, semua pasti kebagian, tapi jangan rebutan ya. Biar aku yang bagi, Bang. Pasti kebagian semuanya. Ini dibagi-bagi buat yang di belakang Tirta ya. Banyak kali duit kau sekarang ya.
Kalau begitu, kau bayar utang-utang Ibu Nadida berserta bunganya yang cukup besar. Kalau tidak, tinggalkan rumah ini, kosongkan rumah ini. Begitu kata pimpinan kami. Mengerti kau? Tidak. Apapun alasannya, kami tidak akan pernah meninggalkan rumah ini. Sekalipun nyawa kami taruhannya. Cepat kalian tinggalkan rumah ini sebelum saya panggilkan polisi. Pergi! Aku beri tempo 1 minggu. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Mengerti kau? Stop. Apa-apaan bapak-bapak? Menyelesaikan masalah harus dengan kepala dingin. Kita harus saling menyadari ini bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh hikmah dan bulan yang penuh magfirah. Ini malah berbuat dosa, Masya Allah. Cabut. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Kesalahan apa yang terjadi pada hamba dan keluarga hamba, ya Allah? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ya Allah. Hamba sangat banyak salah hamba terhadap-Mu ya Allah. Cobaan demi cobaan Kau berikan pada hamba. Semua karena kesalahan hamba ya Allah. Hamba akui itu. Tapi ya Allah, seandainya Engkau yang menghukum, hukumlah hamba. Jangan Kau hukum anak dan istri hamba. Allah, tolong ya Allah, selamatkan keluarga hamba. Hamba tahu hamba selama ini melupakan-Mu. Hamba jauh dari-Mu ya Allah. Tapi ya Allah, berikan hamba kesempatan. Berikan hamba kesempatan untuk bertobat, untuk kembali ke jalan-Mu. Hamba mohon ya Allah, berikan petunjuk-Mu untuk hamba. Berikan hidayah.